Salam-salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada. Senang sekali berjumpa, kembali menjumpa saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan pada hari ini. Kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna yang kami rasakan pada hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 127 ayat yang ke-1 bagian A. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudaraku, secara umum ada 3 hal yang biasa dicari oleh semua orang, yaitu kebahagiaan, keamanan, dan kekayaan. Secara umum, semua orang mendambakan kebahagiaan dalam hidup mereka. Banyak cara yang ditempuh orang untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut, saudara. Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan bisa diperoleh pada saat memiliki kendaraan, memiliki uang, memiliki rumah mewah, dan sebagainya. Tetapi, kenyataannya tidak sedikit orang kaya hidupnya tidak bahagia. Banyak orang kawin cerai karena perkawinannya tidak mengalami kebahagiaan. Padahal secara materi serba berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Ada juga yang mencari kebahagiaan dengan menggunakan narkoba dan sebagainya. Saudara, adalah sia-sia bila kita mencari kebahagiaan di dunia ini karena kebahagiaan yang ditawarkan dunia adalah palsu dan semu. Salomo berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Sebuah rumah bisa menggambarkan tentang suatu kebahagiaan. Dapat diartikan suatu tempat di mana kita bisa mendapat dan merasa diterima dan dikasihi. Kita perlu membangun dan mendasarkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Itulah kunci memperoleh kebahagiaan, saudara. Di dalam dunia ini tidak ada tempat yang aman. Aman dan damai ada di dalam hati orang yang selalu mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Rasa aman tidaklah ditentukan oleh keadaan di luar kita, tetapi hanya bisa dirasakan saat Roh Kudus tinggal di dalam hati kita secara terus-menerus. Saudara, Salomo adalah seorang raja yang sangat kaya. Bahkan kekayaannya melebihi semua raja di bumi. Namun, Salomo sadar bahwa kemampuan menikmati kekayaan dan menikmati hidup adalah karunia atau pemberian Tuhan. Adalah sia-sia bila kita memiliki kekayaan yang berlimpah, tetapi kita tidak dapat menikmatinya, saudara. Tuhan selalu punya rencana di balik berkat yang Tuhan limpahkan atas hidup kita, yaitu supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi jangan sampai kekayaan itu menjadi ilah lain dalam hidup kita. Tetapi pergunakanlah kekayaan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebagai orang percaya, kita adalah umat pilihan Tuhan. Keberadaan kita di tengah dunia ini berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan. Dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Karena itulah Allah mengutus dan mengorbankan putranya Yesus Kristus, supaya kita memiliki masa depan dan harapan, di mana kita sebelumnya berada di bawah cengkraman dosa dan terancam untuk mengalami kematian kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa membuat kehidupan kita berada di dalam kesia-siaan. Tetapi kini semua telah berubah.
Kita yang sebelumnya memiliki cara hidup yang sia-sia telah ditebus Tuhan bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan keringat darahnya yang mahal, yang tak bernoda dan tak bercacat, sehingga hidup kita menjadi berarti dan bermakna. Cara hidup atas perbuatan sia-sia itu yang bagaimana? Yang hanya mementingkan diri sendiri. Dalam Filipi 2 ayat yang kedua sampai 4 dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, banyak orang Kristen yang hidupnya hanya untuk diri sendiri, egois, tidak peduli dengan orang lain. Ini tabiat manusia lama yang harus ditanggalkan. Sebab dalam Kristus kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, yang Tuhan kehendaki adalah kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jangan jadikan uang, harta, kekayaan, popularitas, atau jabatan sebagai dasar hidup ini. Jika itu yang menjadi dasar hidup kita, suatu saat kita akan kecewa karena semuanya tidak akan bertahan lama. Sewaktu-waktu bisa lenyap dan sirna. Tetapi mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai dasar hidup dan sumber kebahagiaan kita. Sebab di dalam Tuhan semua jerih payah kita tidak sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadikan pengenalan akan Tuhan menjadi dasar hidup kami. Karena hanya di dalam Tuhan hidup kami berarti dan tidak sia-sia. Kami berdoa bagi saudara kami yang masih menjadikan dunia menjadi dasar hidup mereka. Mari ya Tuhan, bawa mereka kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, di Malaysia, dan dimanapun berada, mereka saat ini sakit. Mari ya Tuhan, sembuhkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hidup dalam tekanan kesulitan, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Berikan jalan keluar bagi mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa. Mari ya Tuhan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, berkati negeri kami ya Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.